Hai hai hai. Halo kesayangan, apa kabar kamu? Semoga kamu senantiasa dalam kondisi sehat, bahagia dan penuh cinta ya. Ketemu lagi dengan saya Sada Baiti dan saya ditemani oleh Jeng Kelin. Kali ini random reading ya. Seperti biasa. Dan kita akan lihat kartunya akan mengajak kita berbicara tentang apakah. Well, ini sifatnya adalah general reading, artinya belum tentu resonate dengan semua dari kamu. So please be wise and be smart. And makasih banget buat kamu yang udah like, subscribe, dan komen. Bunda mau doa khusus buat kamu. Tarik nafas. Aku mengambil energi semesta, aku mengambil energi matahari, aku mengambil energi bulan. Buat kamu yang sudah memberikan energi positif untuk channel ini, kiranya kepada kamu diberikan ketenangan batin, diberikan kedamaian jiwa, diberikan kebeningan diri, dan diberikan kejernihan pikiran. Sehingga apapun yang menjadi persoalan dalam kehidupan kamu, kamu bisa melihat solusinya dengan mudah diterima ya. Oke. Dan yang belum subscribe, ditungguin. Karena dengan subscribe kita akan lebih mudah untuk terkoneksi oleh. Oke, kali ini kita memakai kartu transparan tarot. Kartu yang langka, nyarinya udah susah. Dan harganya mehong, Cin. Ya, lebih mehong dari harga diri Bunda. Tunggu dulu ya, kita akan mesti sabar. Jadi kita tunggu dan kita lihat. Karena ini nanti, ini isinya cuma gambar-gambar gitu ya. Terus nanti itu dia akan kayak semacam membentuk cerita sendiri. Wow. Akan membentuk kayak wayang gitu loh. Ada cerita apa. Dan artinya itu bisa banyak ya, bisa macam-macam. Kelihatan nih gambarnya ya? Oke. Ini nih hampir ini sih, hampir apa ya? Oke, nah kayak gini-ginian, mesti mikir. Tunggu ya, sabar. Kalian boleh ngopi-ngopi dulu, boleh pijet lah, nggak apa-apa. Tunggu kira-kira 3 hari lagi ya. 3 hari kayaknya baru kelar. Biasanya readingnya setipe ya, mirip-mirip. Ini membentuk satu alur cerita. Wow. Oke. Ya, kelihatan ya? Membentuk satu alur cerita. Oke. Ini kayak sinetron ya, bener-bener kayak sinetron. Ini ceritanya buat kamu-kamu yang kemarin itu kamu merasa kayak hidup udah hancur gitu ya. Hidup udah hancur, bahkan beberapa dari kamu tuh kayak merasa gue udah dihabisi, udah habis-habisan, udah kagak ada yang tersisa, dan kamu nangis di pojokan gitu. Kamu merasa kayak oh my god gitu, aku sekarang mesti ngapain ya? Karena udah bener-bener sedih, udah habis gitu ya. Dan kamu tuh menderita di atas kebahagiaan orang. Nah, kan biasanya kebalik tuh. Biasanya bahagia di atas penderitaan orang. Ini lucunya kamu tuh menderita di atas kebahagiaan orang. Artinya, mungkin di sini seseorang yang kamu support, seseorang yang bahkan mungkin supportnya bisa support finansial ya. Support finansial ini sampai apa ya? Ibaratnya kayak kamu tuh duit udah nggak seberapa, tapi ketika pasangan kamu tuh butuh bantuan, kamu tuh ngada-ngadain dan segala macam cara kamu support dia. Bahkan mungkin mohon maaf, bahkan mungkin sampai pinjem-pinjem sampai berhutang gitu ya. Kamu bahkan support dia gitu ya.
secara finansial atau misalnya, kalau misalnya bukan finansial, misalnya nih, pasangan kamu butuh bantuan apa, kamu dalam kondisi sakit, dalam kondisi yang lemah, kamu pun tuh pokoknya ready aja, ya, support dia dengan berbagai macam, daya upaya kamu gitu ya. Tapi apa yang terjadi kemudian setelah itu? Setelah kamu berpeluh-peluh, berlelah-lelah, ternyata dianya sama orang lain. Mending kalau misalnya sama orang lain itu balikin duit kamu. Ini kagak gitu ya. Ini kagak, tapi ini nggak melulu duit ya. Bisa jadi ya nggak tau lah mungkin kamu melakukan apa gitu sama dia ya. Effort Bunda cuma kasih duit itu hanya hanya contoh gitu ya. Ya, ini yang terjadi gitu dan kamu menderita sementara orang yang kamu tolong dengan sekuat tenaga. Dia tuh happy-happy aja, bersenang-senang aja dengan pasangannya yang baru. Kayak seolah-olah tanpa rasa bersalah, tanpa merasa dosa, innocent banget, gemes gitu ya. Aduh, Bunda aja ngebayangin kayak gini tuh pengennya Bunda apa? Tusuk-tusuk gitu ya. Pakai tusuk-tusuk, pakai jarum pentul tapi sampai mati gitu. Jadi nusuknya berapa tahun gitu ya. Jadi kondisinya seperti ini. Tapi sayangku, sayangku oke. Ini separuh kondisi yang begitu hitam dan berkele. Ini separuh adalah satu peristiwa yang mungkin sudah terjadi atau akan terjadi di depan nanti buat kamu. Ya, terjadi di depan nanti buat kamu. Dengan catatan begini, sayang. Setiap kamu yang mungkin pernah dijahatin sama orang, oke, orang itu memang jahat gitu misalnya ya. Sejahat itu, kayak seolah-olah nggak punya hati nurani. Tapi begini sayang, lepaskan pengampunan ya. Lepaskan pengampunan itu bukan berarti lantas menerima dia kembali dan rela ngebucin, rela diinjek-injek, enggak ya. Kadang ngomong itu suka diterima dengan susah gitu, dengan salah gitu ya. Bukan seperti itu. Ya, bukan seperti itu. Tapi ketika kamu melepaskan pengampunan itu kamu membersihkan hati sendiri. Yang penting kamu nggak merasa sakit hati dan tidak usah mengutuki dia. Oh dasar lu tiang listrik, gue sumpahin lu kesambar geledek gitu ya misalnya gitu ya. Nah itu kan nyumpahin. Ya nggak apa-apa sih untuk awal-awal. Tapi kalau nyumpahin terus setiap hari lama-lama jiwa kamu sendiri yang rusak. Jadi ya memang mungkin sakit hati pasti. Tapi step proses by proses, yang penting diniatkan saja aku mau membersihkan diriku. Ya, yang penting diputuskan dulu, iya aku mau memaafkan kamu. Iya aku mau memaafkan kamu, iya nggak apa-apa ya. Jadi memaafkan itu juga kita nggak bisa memaksa kok. Maksudnya memaksa, oh aku harus cepat-cepat memaafkan, nggak juga. Biarkan berjalan secara alami, diputuskan aja dulu kalau misalnya belum bisa gitu ya. Dan yang penting dibuang nih segala gumpalan-gumpalan di dada ya. Bukan busa, ingat gumpalan di dada itu bukan busa ya. Bukan busa, you know. Tapi gumpalan di dada rasa sakit kamu ya dan berhenti dengan istilah Bunda aku dizolimi. No, 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 no. Big no, no. Ya sama Bunda nggak boleh ngomong dizolimi. Kenapa? Ketika kamu merasa diri dizolimi, percaya atau tidak, kehidupan itu ya, karena hidup itu kan merespon apa yang kita pancarkan. Ketika kamu memancarkan diri sebagai korban, nggak tahu gimana, semesta itu akan mengirimkan pelaku-pelaku yang lain. That's what I mean, itu yang Bunda maksud. Jadi stop dengan memakai kata-kata dizolimi, big no-no. Itu membuat kamu merasa menjadi korban dan itu nggak sehat untuk realita kehidupan kamu di depan. Ingatlah bahwa yang kamu rasakan itu memancarkan gelombang elektromagnetik, ya, yang kemudian direspon oleh semesta dengan gelombang yang sefrekuensi. Artinya apa? Kalau pancaran gelombang kamu rendah, maka kejadian-kejadian brekele yang akan dihadirkan oleh semesta. Oke, begitu ya sayangnya. Oke, jadi putuskan untuk memaafkan. Putuskan untuk bahagia dengan cara bagaimana perbanyak tersenyum. Ambil aja hikmahnya kemarin itu ya. Bersyukur dilepaskan dari tipikal orang yang brekele. Biarin aja. Biarkan semesta yang mengurus dia ya. Dan ketika
kamu lepas, ketika kamu ikhlas, maksudnya ikhlas ya sudahlah, sudah terjadi, ya sudah, nggak apa-apa. Ketika kamu ikhlas, ketika kamu memaafkan, ketika kamu membersihkan hati kamu, oke jamaah, Bunda kan udah kayak Mama Dedeh ya ceramahnya. Kalian juga betah amat dengerin Bunda. Tapi ini edukasi sayang, penting buat kalian ya. Ketika kalian udah membersihkan hati, tahu nggak ini? Ini kartunya yang bilang ya, The Star. Kehidupan itu berubah. Kehidupan kamu berubah, ya. Kamu yang dijahatin orang, mestinya kan kamu, kalau dijahatin itu kan logikanya mestinya kamu yang acak adul ya. Dia yang happy. Tapi ternyata enggak ya. Ternyata enggak. Ketika kamu melepaskan, ketika kamu tetap tersenyum ya, ketika kamu memutuskan untuk mengampuni, memutuskan untuk melepaskan segala beban-beban emosional yang negatif, kehidupan berubah dan bersinar ya. Makanya ada banyak orang-orang yang misalnya dia dizolimi tadinya ya. Tiba-tiba, bukan tiba-tiba sih, by the time being atau menjalani satu proses, besoknya dia tuh kaya raya, bahagia, dapat jodoh yang lebih baik. Oh banyak banget contohnya. Itu buat yang ikhlas ya. Tapi coba lihat, yang sudah dizolimi atau yang sudah dijahatin sama orang, tapi dia nggak melepas terus dendam-dendam, lihat hidupnya juga terus acak adul. Nah itu contoh-contoh nyata, kalian cari sendiri. You know what, ketika melepas, maka kamu pun akan bahagia. Ya, ini ketemu dengan pasangan yang lebih baik. Rezeki dong moncer, kimplah-kimplah berlimpah gitu ya. Dan apa yang terjadi, ini memang Bunda lihat. Kamu menjadi sosok yang lebih protektif terhadap diri kamu sendiri ya. Defensif lah mungkin bahasanya. Defensif itu artinya mempertahankan diri. Ini lihat ada gambar wanita bawa pedang. Lihat ya. Ini pedang ya sayang, bukan pisau dapur. Ingat, ini pedang. Oke. Wanita bawa pedang. Nah, ada defensif. Mungkin kamu bawaannya sama orang jadi curiga melulu ya. Atau ya nggak apa-apa. Seiring waktu ketika luka kamu sembuh, sifat ini akan berkurang. Ya, akan turun pelan-pelan. It's okay, nggak apa-apa. Ya, next time juga kamu perlu waspada, dicek dulu ya. Kalau udah ada bibit-bibit brekele di depan, jangan mau jadi keset. Jangan mau dimanfaatkan, ya. Segampang itu Bunda, nggak gampang, tapi kan belajar, ya. Dan apa yang terjadi pada dia? Ini ada gambar kayak gini ya, ini gambar apa sayangku? Ini gambar timbangan ditopang oleh pedang, ya. Ini sebenarnya gambar justice, elemen udara, ya. Mungkin saja mungkin saja hukum di dunia ini kamu lihat bisa nggak adil ya, tapi yang namanya hukum semesta itu nggak ada celah sedikit pun ya untuk intinya ketika dia jahat dia akan menuai karmanya. Do not worry, karma dia bukan urusan kamu adalah hidup kamu sendiri ya. Tapi ini akan terjadi ya, adil, benar-benar sharp kayak pedang bermata dua ya, tajam. Keadilan itu tajam, hukum semesta itu tajam. Jadi terus sekarang kita mau ngebahas apa Bunda? Sekarang Bunda mau membahas karma yang dia jalani. Ya. Di sini ada zodiak apa aja, semua zodiak muncul. Ya, zodiaknya dia bisa muncul apa aja. Bunda mau gali untuk inisialnya dia ya. Inisialnya dia ya. Oke, untuk inisialnya dia, kita akan lihat. Di sini ada K Kilo, ada J Jakarta, ada R Romeo, ada E Susu, ada Y Yankee, ada N Nona, ada H Hotel, ada Q Quebec, ada C Cucak Rowo, ada P Papa, ada U Ultra, ada A Alpha, ada X Extra, dan ada G Gajah. Oke, di sini ada berapa jadinya? Ada 14 initial, semua zodiak masuk ya.
14 inisial dan semua zodiak masuk. Oke, kita akan lihat apa yang terjadi pada dia. Kita lihat, semesta berikan petunjuk, Tuhan berikan petunjuk. Semesta berikan petunjuk, Tuhan berikan petunjuk. Semesta berikan petunjuk. Oh, dia sakit-sakitan ya. Sakit-sakitan, sering masuk angin. Terus kemudian nggak tahu mungkin migrain. Intinya sakit-sakitan, badan jadi lemah. Terus kemudian, you know what? Lebih parahnya lagi, secara finansial dia kesulitannya ada Five of Pentacles. Kesulitan secara finansial, sementara dia harus bertanggung jawab. Ada orang-orang yang mesti dia kasih makan. Ada orang-orang yang kudu dia support secara finansial ya. Berat banget gitu. Oke. Orang ini masih tetap berada hidup dalam kebohongan. Pakai topeng. Ya, masih bohong sana sini. Dan selama dia masih berperilaku seperti itu, masih lama sekali fase-fase kegelapan dalam kehidupannya. Ya, karena memang kalau misalnya mau terjadi perubahan atau pemulihan, memang dia harus berpindah ke alam cahaya. Maksudnya alam cahaya adalah berpindah ke cahaya, bukan alam cahaya ya. Emang alam goib. Berpindah ke cahaya. Berpindah ke cahaya itu apa? Terbuka, berpindah menjadi lebih baik ya. Tapi ini dia tidak lakukan. Masa-masa kegelapannya bakalan masih panjang dalam kehidupannya. Dia tidak bisa berpikir dengan jernih. Ya, ini sering sakit kepala, nggak bisa mikir dengan jernih. Pikirannya buntu. No idea. No idea itu gimana? Jadi misalnya dia usaha sendiri ya. Usaha apa gagal. Nyoba lagi usaha apa gagal. Atau misalnya kerja di mana? Nggak berhasil, pindah lagi, dia cari kerja lagi, pindah lagi. Begitu terus sampai Thanos datang yang kedua kali. Ya, ya moga-moga aja gitu Thanos cepetan datang. Kita tunggu Marvel bikin filmnya. Oke. Ya. Memang ada satu keuntungan sih. Maksudnya begini. Dalam kondisi dia seperti ini, Bunda memang lihat, ya oke lah dia masih punya seseorang yang dengan setia gitu berdiri di sampingnya dia ya. Dengan setia berdiri di sampingnya dia, kasih dia semangat. Ini nggak tahu kenapa ada orang yang sebaik begini gitu ya. Nggak tahu sih apakah ini baik atau bego gitu. No, maybe memang mungkin baik aja atau ngebucin banget, bisa juga gitu ya. Ngebucin banget sama dia. Tapi pada intinya dia punya seseorang yang support dia. Mudah-mudahan bukan kamu ya. Awas kalau kamu. Udah diinjek-injek, udah digimana, masih aja. Nanti diboykot loh sama netizen Indonesia. Udah diinjek-injek, udah digimanain, masih aja ngebucin. Kita akan lihat. Ada apakah lagi dalam kehidupan dia. Iya memang sih kalau untuk pasangan, untungnya ya dia punya punya pasangan yang ya sepertinya memang masih cinta ya. Jadi ya sudah gitu loh. Masih support, masih memberikan dorongan. Nah, hidupnya tuh kayak badai. Bener-bener kayak badai. Iya. Sebenarnya yang paling sulit itu adalah memang finansial ya. Kenapa? Karena itu berbicara tentang masalah survival. Bertahan hidup. Semua orang butuh makan. Sementara kalau nggak punya duit itu udah panik aja. Ya. Apalagi kalau misalnya dibayang-bayangi dengan aduh bentar lagi resesi, bentar lagi harga naik, apa segala macam. Itu kepala udah kayaknya rasanya mau meledak. Makanya banyak orang yang bunuh diri hanya gara-gara uangnya amblas atau habis. Ya, karena ini sebetulnya basic, lebih basic daripada kebutuhan akan pasangan atau kebutuhan akan cinta ya. Dia punya cinta yang support. Tapi hidupnya benar-benar seperti badai. Ini nggak tahu musibah demi musibah
itu berdatangan dan terjadi di dalam kehidupan dia ya. Kasihan sebenarnya. Dan dia masih saja terus meneruskan sandiwaranya menutup-nutupi segala sesuatu tidak jujur terhadap orang lain ya. Mhm. Tapi Bunda bisa lihat di sini dia mulai kayak, aduh udah capek ya. Udah capek, udah merasa kayak, oh apa ya. Ya udah capek merasa kayak, oh udah deh gitu loh, kapan ini berakhir ya. Tobat ya Allah Gusti, tobat. Udah begitu gitu ya. Dia udah sampai ke situ loh, udah tobat, tobat, tobat ya Allah Gusti gitu ya. Tobat. Oke. Dan Bunda mau lihat. Ini sama orang lain pun itu dia juga konflik, banyak berantem. Ya untung aja sama bini atau sama pasangannya itu nggak apa-apa. Tapi oh apa ya, sama orang-orang yang lain itu juga banyak berantem. Tapi overall kehidupannya semuanya sulit ya seperti badai ya. Sampai ngefek ya. Sampai ngefek ke fisiknya. Oke. Well, sekarang Bunda mau tarik untuk perasaan dia kepada kamu. Apa yang dia pikirkan tentang kamu? Orang ini nyadar nggak sih kalau dia tuh kena karma atau menjalani karmanya? Atau adakah penyesalan atau ketika dia dalam kondisi sulit begini, dia ingat kamu nggak sih? Minimal itu aja, ingat gitu ya. Semesta berikan petunjuk, Tuhan berikan petunjuk. Oke. Tunggu ya, sabar ya. Ini Bunda mau kasih nama kartu ini kartu mendoan ya. Soalnya gedenya segede mendoan Purwokerto. Oke, let's see. Bunda mau buka, oh gini aja, diambil satu-satu. Orangnya emosional, ya nggak heran kalau banyak konflik dengan orang lainnya. Dia dikendalikan oleh emosi-emosinya, orangnya emosional. Ini ada niat loh untuk ketemu lagi sama kamu. Tapi tunggu dulu ya, karena Bunda curiga jangan-jangan mau minta tolong. Ya, intinya begini ya. Satu kali ditikam, ya masa kamu mau ditikam lagi gitu loh. Oke. Iya. Orang ini ingat kamu ya. Ingat kamu dan dia merasa butuh kamu karena ya ternyata kamu gitu yang menolong, kamu yang menjadi pahlawannya. Jadi dia butuh kamu sebenarnya ya. Pengen loh dia ketemu sama kamu lagi. Cuma memang sekarang dia bilang, aku tuh nggak bisa menyerah, aku punya tanggung jawab sekarang gitu ya. Punya tanggung jawab ya, dia udah punya pasangan kan. Yang dia harus bertanggung jawab terhadap pasangannya. Tapi dia ingat sama kamu. Loh, masih sayang ternyata. Hanya saja munculnya terlambat. Kemarin-kemarin ketika menikam kamu, ketika melukai kamu itu dia kemana hatinya? Ternyata udah mengalami badai, baru dia tuh kayak semacam, oh my God gitu loh. Dulu tuh betapa betapa nyaman ya ketika masa-masa bersama kamu gitu loh. Jadi sekarang dia kayak ada sepercik di dalam hatinya bahwa, oh my God aku tuh ternyata sayang gitu sama kamu ya. Iya. Kemarin-kemarin ketika bersama-sama dengan kamu, sebetulnya dia sangat takut terluka ya. Jadi dia melukai kamu duluan. Kok ada orang seperti itu banyak, sayang? Banyak ya. Mhm. Nah, ini dia baru nyadar bahwa kamu itu adalah sosok yang membawa dia ke hal-hal yang baik gitu loh. Yang membangun jiwanya, kamu adalah sosok yang membawa dia kepada hal-hal yang baik. Nah loh, penyesalan itu selalu datang belakangan. Kalau misalnya di depan itu namanya pendaftaran. Nah kan,
Dia bertanya loh, maukah kamu membuka hatimu untuk menerima cintaku? Wow, 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 ya. Ada satu penyesalan di sini yang sangat mendalam ya. Ya, ini sebetulnya kasus klise, ini bolak-balik sih konten kayak begini juga Bunda udah banyak banget ya. Ketika hidupnya udah berkele, udah banyak badai, udah susah aja ya. Dia baru ingat bahwa kamu adalah sosok yang dia butuhkan, bahwa kamu adalah seseorang yang sayangnya tulus gitu. Dan kemudian mulai muncullah rasa cinta di dalam hatinya, ya. Dan semua itu udah terlambat karena dia udah bersama dengan seseorang yang lain. Bahkan ini orang lain support dia gitu, tapi dianya malah justru mikirin kamu, ya. Kebalikan. Dulu ketika bersama dengan kamu, dia mikirin yang lain. Sekarang ketika bersama dengan yang lain, orang ini mikirin kamu. Aduh, em, orang kayak gini tuh digimanain gitu ya. Mungkin perlu kayak diiris kecil-kecil, tipis-tipis, terus nanti ya udah dikecerin jeruk nipis gitu ya. Perih pasti. Ya, this is it. Ya, ini karma yang dia jalani dan dia hadapi saat ini. Oke? Ya, terserah kamu sih mau gimana. Oke? Dan sekarang Bunda mau tarik kira-kira readingan ini resonate buat kamu-kamu yang berzodiak apa saja ya. Ya, kalau saran Bunda itu tadi ya. Udah pernah ketusuk satu kali, ya kali masa kamu mau ditusuk lagi. Kumaha, ya. Masa sebegitu sulit ya. Tapi kembali kepada kamu, karena ini hidupmu, bukan hidup Bunda ya. Ini adalah hidupmu, oke? Bunda mau tarik readingan ini resonate buat kamu-kamu yang berzodiak Virgo, Gemini, Libra, Sagittarius. Dan di sini ada Leo, Aries. Oke, Leo, Aries, Sagittarius kuat ya. Oke, jadi di sini ada 6 zodiak dan Bunda mau tarik untuk inisialnya ya. Oke. Di sini ada P Papa, ada U Ultra, ada Enona, ada Q Quebec, ada V Vivo, ada S Sutra, ada T Tango, ada K Kilo, ada C Jakarta, ada M Mama. Untuk S Sutra energi cukup kuat ya. Kemudian ada I India, ada X Extra, ada Y Yankee, ada G Gajah, ada Z Zulu, dan ada L Lucinta Luna. Oke kesayangan, kamu tidak perlu bersorak-sorak atas karma yang sedang dia jalani. Yang penting adalah tanggung jawabmu membersihkan batinmu sendiri. Sayangi hidupmu, sayangi dirimu sendiri ya sayangku. Well, kalau misalnya readingan ini resonate dengan kamu, Bunda minta feedbacknya di kolom komentar. Dan buat kamu yang ingin melakukan personal reading, silakan hubungi nomor yang tertera di kolom deskripsi, tentu saja berbayar. Namun kalau misalnya nggak ada budget, tungguin Bunda live di YouTube ya. Oke, mudah-mudahan minggu depan Bunda bisa live ya, mudah-mudahan Bunda usahakan. Karena itu nyalakan loncengnya dan diklik tombol all atau semua. Oke kesayangan, I love you, bye-bye.